Ini namanya semangat 45 kan, Carmelia? Baik, Carmelia sudah tidak tahan lagi karena ini dia ingin menceritakan, menyampaikan unek-uneknya ketika belajar jarak jauh atau kuliah jarak jauh bersama teman-teman di Fakultas Hukum, juga bersama-sama dengan semua dosen yang ada di Fakultas Hukum, terutama yang mengajar di kelas mereka. Nah, baik, terkait hal ini dengan modul 8 tentang artikel ilmiah, maka Carmelia akan menyampaikan hal ini dalam bentuk esai. Silakan, Carmelia. Silakan, Carmelia. Welcome, Carmelia. Monitor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Carmelia Biti. Saya berasal dari Fakultas Hukum dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi terkait modul 8, yakni refleksi pembelajaran jarak jauh dalam situasi khusus pandemi. Latar belakang diadakannya pelajaran jarak jauh adalah karena pandemi COVID-19 memaksa berbagai macam aktivitas harus dilakukan secara berbeda dan beberapa harus dihentikan. Karena hal inilah, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan pembelajaran via daring. Pemberlakuan proses belajar mengajar daring dibuat berdasarkan Surat Edaran Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Surat tersebut ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pemimpin perguruan tinggi, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Dalam pembelajaran jarak jauh terdapat suka duka, yakni yang paling umum didapati adalah terapnya kendala jaringan. Selanjutnya, perangkat elektronik yang kurang memadai. Ada beberapa teman-teman saya yang mengeluh tentang perangkat elektronik mereka yang tidak bisa join seperti dalam aplikasi Google Meet dan lain sebagainya. Selanjutnya, fokus dari mahasiswa yang sering terganggu karena situasi dan kondisi rumah mahasiswa tersebut berbeda-beda. Yang keempat, dalam pembelajaran jarak jauh sangat bergantung pada aplikasi. Materi yang diberikan juga seringkali tidak terlalu dipahami, dan yang paling sering terjadi yakni adanya kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa. Lalu selanjutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dalam pembelajaran jarak jauh terdapat manfaat-manfaat, yakni yang pertama, penghematan uang saku dan uang transportasi. Kedua, penghematan cara pembelajaran. Yang ketiga, memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga. Keempat, mendorong dan menekan kemajuan teknologi. Dan yang kelima, meningkatkan mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh juga memiliki sisi positif. Sisi positif tersebut diantaranya yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Dalam pembelajaran jarak jauh, kita semua dipaksa untuk mempelajari tentang teknologi. Penggunaan teknologi ini dalam pendidikan selaras dengan era revolusi sekarang, industri 4.0 yang terus merangsek maju. Yang kedua adalah munculnya banyak aplikasi belajar online. Platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online yang tentunya akan bermanfaat juga jika kita kuliah seperti biasa, yakni kuliah offline. Yang ketiga, tidak ada lagi kasus merisak atau bullying. Banyak kasus yang kita dengar dalam proses pembelajaran via offline
banyak kasus-kasus bullying yang tentunya sangat mengganggu mental dari murid maupun mahasiswa. Dan yang keempat, kita semua belajar beradaptasi dengan perubahan karena kita semua dipaksa keluar dari zona nyaman kita untuk mencoba sesuatu yang lebih baru. Pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring ini tentunya memiliki dampak negatif juga. Karena pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan siswa untuk mengalami penurunan capaian belajar. Yang kedua, siswa berisiko untuk kehilangan kemampuan bersosialisasi karena mungkin sudah terlalu lama tinggal di rumah dan tidak bersosialisasi dengan teman-teman maupun guru. Dan yang ketiga, lebih sulit untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan mahasiswa dari rumah. Bagaimana sebenarnya solusi untuk pembelajaran jarak jauh? Ada satu quotes yang saya kutip di sini yang berbunyi, "Distance means so little when someone means so much." Yang artinya, jarak sebenarnya tidak terlalu berarti besar ketika ada seseorang yang berarti sangat banyak. Ini sendiri kembali lagi ke dalam diri kita. Ketika kita menganggap suatu hal tersebut penting, saya yakin pasti jarak maupun kendala-kendala yang kita temui seperti kendala jaringan ataupun perangkat elektronik pasti akan memiliki jalan keluarnya ketika kita berusaha. Karena ketika kita menganggap bahwa peduli kita itu penting, mau tidak mau dalam diri kita sendiri, kita pasti akan berusaha untuk berikan yang baik. Dan harapan saya untuk pembelajaran jarak jauh ini, semoga komunikasi antara dosen dan mahasiswa diharapkan bisa terjalin dengan baik, sehingga nantinya kedepannya bisa meminimalisir kesalahpahaman yang akan terjadi antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, semoga untuk teman-teman yang mengalami kendala jaringan bisa segera menemukan solusi dan fokus kita dalam pembelajaran bisa ditingkatkan lagi. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk bertanya kepada dosen atau teman-teman lain jika kita mengalami kesulitan dalam pembelajaran via daring. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Karmelia.